Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai metode transformasi Laplace. Sebelum membahasnya, kita ketahui dulu ada dalam transformasi Laplace ini ada persamaan diferensial. Di mana persamaan diferensial itu sendiri ada dua. Ada diferensial biasa, ada diferensial parsial. Nah, persamaan Laplace ini termasuk dalam diferensial yang parsial. Biasanya dituliskan dengan nabla kuadrat U sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Biasanya juga ada nabla kuadrat sama dengan do kuadrat per do x kuadrat ditambah do kuadrat per do y kuadrat ditambah do kuadrat per do z kuadrat. Kemudian kita coba masukkan ke dalam nabla kuadrat U. Jadi nabla kuadrat U sama dengan do kuadrat U per do x kuadrat ditambah do kuadrat U per do y kuadrat ditambah do kuadrat U per do z kuadrat sama dengan 0. Ini biasanya disebut untuk yang 3 dimensi. Kalau untuk 2 dimensi berarti hanya ini ke sini hanya 2 dimensi. Tapi kalau hanya nabla kuadrat U sama dengan do kuadrat U per do x kuadrat, ini untuk 1 dimensi. Ada 3 dimensi, bisa kita tulis dengan U dengan fungsi X, Y, dan Z. Kemudian ini karena 1 dimensi, jadi tidak harus diparsialkan. Jadi bisa kita tuliskan d kuadrat U per d x kuadrat sama dengan 0. Jadi d per dx dalam kurung du per dx sama dengan 0. du per dx sama dengan C1. du sama dengan C1 ditambah dengan dx. Jadi ini bisa juga ditulis dengan ini sama dengan C1 ditambah dengan C2. Kemudian kita bisa gambarkan grafik seperti ini. Ini adalah fungsi sumbu X dan sumbu Y. Di sini derajat 0 derajat, di sini juga 0 derajat. Di sini 0 derajat itu adalah sebagai suhunya. Di sini D-nya, jadi seperti kayak jaraknya dia. Oke, kita di sini yang ditanya itu adalah fungsi X dan Y. Jadi suhu dan fungsi X dan Y ini berapa semuanya. Nah, kita kan ketahui bahwa persamaan Laplace itu adalah nabla kuadrat U sama dengan 0. Dan nabla kuadrat T sama dengan 0. Nah, karena ini 2 dimensi, jadi kita pakai persamaan do kuadrat T per do x kuadrat ditambah do kuadrat T per do y kuadrat sama dengan 0. Hidupkan ini karena dia 2 dimensi kan, jadi itu bentuknya adalah parsial. Nah, jadi kita di sini butuh namanya separasi variabel. Jadi namanya separasi variabel di mana T yang fungsi X dan Y sama dengan X fungsi X, Y besar fungsi Y kecil kan. Kemudian kita masukin do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan Y besar do kuadrat T per do X kuadrat. Kemudian do kuadrat T besar per do Y kuadrat sama dengan X do kuadrat Y per do Y kuadrat.
ya, tadi kan tulisannya T, kita ganti dengan X. Ini yang benar adalah 2 kuadrat X per 2 X kuadrat. Jadi kita turunkan lagi, jadi di sini adalah D besar D kuadrat X per dx kuadrat. Di sini udah nggak diparsialkan, udah nggak 2 kuadrat lagi, tapi D kuadrat yang biasa ditambah dengan X D kuadrat D per D kuadrat sama dengan 0. Jadi ini sama dibagi dengan XY, Y besar. Hasilnya adalah 1/X D kuadrat X per dx kuadrat ditambah 1/Y D kuadrat Y per D kuadrat sama dengan 0. Ini biasa disebut dengan min K kuadrat. Oke, setelah kita dapat ini, maka kita lanjutkan kembali hasilnya, jadinya 1/X D kuadrat X per dx kuadrat sama dengan min K kuadrat. Jadi D kuadrat X per dx kuadrat ditambah K kuadrat X sama dengan 0. X dalam fungsi X sama dengan sin Kx sin Kx. Kemudian 1/Y itu D kuadrat Y per dy kuadrat Y besar min K kuadrat sama dengan 0. Jadi D kuadrat Y per dy kuadrat min K kuadrat Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan eksponensial pangkat min KY eksponensial pangkat KY. Seperti ini ya. Oke, setelah kita memperoleh nilai X dan Y, maka kita masukin masukkan nilai untuk T dalam fungsi X dan Y. Jadi X dalam fungsi X, Y dalam fungsi Y. Jadi nilai X nya tadi kan berapa? Sin Kx cos Kx. Tadi di sini saya salah tulis ya. Pertama sin Kx diganti cos. Saya salah tulis. Jadi sin Kx cos Kx. Y-nya E min KY KY. Jadi menghasilkan seperti ini. Jadi eksponensial pangkat KY sin X. Eksponensial pangkat KY cos Kx. Eksponensial pangkat min KY sin Kx dikali gini. Jadi eksponensial pangkat min KY kali cos Kx. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Syarat batas. Ada 4 syarat batas T di mana X nya nilainya 0, Y sama dengan Y sama dengan 0 derajat. Jadi di sini X nya pertama kan 0 terhadap Y. Jadi kita tuliskan begini. Sama dengan 0 derajat. Terus T nya X nya nilainya D itu ketika di sini terhadap Y. Jadi DY sama dengan 0 derajat karena di sini suhunya juga 0 derajat. Kemudian X sama 0. Di sini kan X, di sini 0. Y-nya kan 0 di sini. X-nya X, Y-nya 0. Suhunya 0 derajat. Suhunya 100 yang ini ya, suhunya 100 derajat. Jadi 100 derajat. Kemudian X-nya X sampai dengan tak hingga suhunya 0 derajat. Kemudian syarat batasnya ini
kita pilih yang paling mudah. Jadi syarat batas 1, X-nya tadi kan 0, T-nya 0 derajat. Pilih yang bisa menghasilkan 0 adalah sin KX. Syarat batas kedua, yang bisa menghasilkan XD dan T 0 derajat itu adalah sin KD sama dengan 0. KD-nya sama dengan NP, K-nya sama dengan NP per D. Terus syarat batas keempat, Y-nya kan sama dengan tak hingga, T-nya 0 derajat. Jadi pilih yang mendekati dengan tak hingga itu apa? Eksponensial pangkat min KY. Kemudian kan kita sudah tahu syarat 1, 2, dan 4 ya kan. Kemudian kita masukkan ke rumus yang Tx, Y-nya. Tapi kan di sini sebelumnya kita ketahui dulu ya, bahwasanya kan yang mendekati sini kan tadi sin X, dan yang mendekati itu adalah eksponensial pangkat min KY. Kita kembali ke rumus yang ini. Nah, jadi kan tadi kan mendekati eksponensial pangkat min KY dengan sin X, berarti yang ini yang dipakai, eksponensial pangkat min KY sin KX. Kemudian kita masukkan ke rumus yang T dan fungsi X dan fungsi Y sama dengan eksponensial, tadi kan nilai K-nya adalah NP per D ya kan. Jadi min NP per D kali Y sin NP per D dikali dengan X. Jadi hasilnya sama dengan sigma Bn eksponensial pangkat min NP per D Y sin NP per D X. Kemudian kita masukin T dalam fungsi X dan Y-nya tadi sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 100. Kita masukin di sini 100 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin NP per Dx. Terus diferensial dari fungsi sinus sama dengan Fx sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin NP per Lx. Ini rumus yang biasanya kita ketahui di rumusnya matematika. Kemudian di sini ada Bn. Bn itu kita biasanya rumusnya kan sama dengan 2 per L integral 0 sampai L Fx sin NPx per L dikali dengan Dx. Setelah kita menuliskan rumus ini, maka kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Jadi di sini kan L, L-nya di sini adalah D. Jadi kita masukin D. Jadi bisa kita tuliskan Bn sama dengan 2 per D integral 0 sampai dengan D 100 sin NPx per D dx sama dengan 200 per D dalam kurung min D per NP cos N NP X per D 0 sampai dengan D sama dengan min 200 per dp cos NP min 1. Di sini bukan D ya, di sini N, NP sama dengan 200 per NP 1 min cos NP sama dengan 200 NP dalam kurung 1 min dalam kurung lagi dikurang min 1 pangkat N. Jadi Bn sama dengan 0,400 per NP. Sini N nya sama dengan genap, ini N sama dengan gasal. Sini nilainya bisa 0 karena jika N nya sama dengan genap. Jadi min 1 pangkat genap itu berarti kan hasilnya adalah 1 kurang 1 0. Nah, jika N itu ganjil berarti min 1 pangkat sesuatu yang ganjil, jadi kan hasilnya min 1 min 1 2.
jadi kan 400. N sama dengan Gasal. Kemudian bisa kita tuliskan jadinya T X, Y sama dengan 400 per NP. Sigma N sama dengan Gasal sampai dengan tak hingga. Jadi ini 1/n eksponensial pangkat min NP X per D sin NP per D X. Inilah hasilnya. Ini adalah rumus dari transformasi Laplace. Jadi 400 NP sigma N sama dengan Gasal sampai dengan tak hingga 1/n eksponensial pangkat min NP X per D sin NP per D X. Ini tadi hasilnya ya, jadi bisa kita tuliskan ini adalah transformasi Laplace. Nah, oke guys, kita telah menemukan transformasi Laplace-nya. Mungkin di lain waktu kita akan bahas materi fisika yang lainnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Bye-bye.